PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak tengah memperbaiki dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten yang rusak pasca ditabrak kapal Portling 3. Perbaikan ini sedang dikebut pihak pengelola pelabuhan guna melayani pengguna jasa jelang angkutan Lebaran 2025. Perbaikan dermaga yang rusak membutuhkan waktu hingga 10 hari ke depan. Meski demikian, dermaga eksekutif masih bisa beroperasi untuk bongkar muat melalui satu pintu, yakni pintu samping. Sementara itu, untuk pintu depan belum bisa digunakan. Menurut General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak, Rudi Sudarko, Pelabuhan Merak sudah siap melaksanakan angkutan Lebaran dari Jawa ke Sumatera ataupun sebaliknya. Mulai tadi malam jam 19 tetap operasional, dan insya Allah kita tetap ikut berpartisipasi nanti di arus mudik pada peak season-nya. Kemudian semuanya dapat berjalan baik. Jelang arus mudik Lebaran, petugas gabungan dari Satlantas Polres Garut dan Kementerian Perhubungan melakukan pemeriksaan armada bus di Terminal Guntur Garut, Jawa Barat. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna memastikan kendaraan layak jalan. Garut bersama perwakilan dari Kemenhub langsung memeriksa bus yang ada di Terminal Guntur Garut, Jawa Barat. Pemeriksaan kelayakan meliputi surat jalan hingga pemeriksaan ban dan juga rem kendaraan. Menurut Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gumilang, pengecekan ini dilakukan agar bus aman saat membawa penumpang terutama saat memasuki libur mudik Lebaran serta menghindari kecelakaan. Kapolres memprediksi arus mudik Lebaran akan dimulai pada akhir pekan ini. Nanti selama operasi kepolisian ketupat kita akan lakukan dan standby nanti petugas baik dari kepolisian maupun dari dinas perhubungan akan ada di terminal itu. Peningkatan tanggal 28, memang arus mudik diperkirakan tanggal 28 di Kabupaten Garut, sehingga pada tanggal-tanggal tersebut kita lakukan peningkatan juga. Di sini ada pos pelayanan. Dan nanti juga Sambut musim mudik Lebaran, pemerintah memberikan potongan tarif tol Trans Jawa hingga 20%. Periode diskon dibagi dalam sepekan sebelum Lebaran dan sepekan setelah Lebaran. Masyarakat bisa mendapatkan potongan berupa diskon tarif tol sebanyak 20% selama periode mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Diskon tarif tol Trans Jawa berlaku pada arus mudik dan arus balik Lebaran. Untuk arus mudik, bagi pengguna jalan dari gerbang tol Cikampek menuju gerbang tol Kalikangkung, diskon tarif tol dimulai pada 24 Maret sampai 28 Maret yang dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama pada 24 sampai 26 Maret dan periode kedua pada 26 sampai 28 Maret. Sementara untuk arus balik, diskon tarif tol diberlakukan pada 3 April sampai 4 April, kemudian pada 8 sampai 9 April 2025 untuk perjalanan dari gerbang tol Kalikangkung menuju gerbang tol Cikampek Utama. Untuk jasa marga, tadi juga Astra, jadi sepertinya semua jalur ruas tol ini sudah memberlakukan diskon tarif tol. Selain diskon 20%, jasa marga akan memberikan potongan tarif tol minimal 30% bagi pengguna jalan yang terkena dampak rekayasa lalu lintas selama arus balik Lebaran 2025. Meski Lebaran masih 2 pekan lagi, para pemudik mulai ramai di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Pemudik memilih lebih awal untuk pulang kampung lantaran menghindari kenaikan harga tiket. Para pemudik mulai tampak memadati Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Meski Lebaran masih menghitung minggu, para pemudik memilih mudik lebih awal karena menghindari kenaikan tiket dan juga keramaian. Para pemudik di Kalideres diprediksi akan semakin meningkat saat menjelang sore. Data pengelola terminal mencatat, di hari kemarin ratusan pemudik tinggalkan Jakarta untuk perjalanan mudik ke Sumatera hingga Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait mudik Lebaran di kawasan Terminal Kalideres, Jakarta Barat, kami telah terhubung dengan rekan Esra Amparita. Ya, selamat siang Esra, apakah di sana sudah terlihat para penumpang mudik Lebaran? Berapa banyak armada yang telah disiapkan?
Ya, Naida, Raisa, dan juga pemirsa, meskipun Lebaran masih menghitung hari, tapi tampaknya antusias masyarakat yang hendak melakukan perjalanan pulang kampung mulai tampak di tempat saya mengabarkan di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, yang mana sudah ada puluhan pemudik yang membawa koper, kemudian juga membawa tas, ransel, dan masih banyak lagi barang-barang yang dibawa untuk melakukan perjalanan mudik. Ini khususnya yang ke Sumatera dan ke Padang. Nah, saya akan ajak Anda melihat nih, berbincang langsung dengan Kepala Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Pak Revi Zulkarnain, yang tadi juga kita lihat di sini. Pak Revi, izin mengganggu sebentar waktunya, boleh ya Pak? Iya, Pak Revi, ini kan banyak para pemudik. Kalau data gimana nih Pak, update terbarunya untuk para pemudik yang mau melakukan perjalanan pulang kampung? Ya, memang siang hari ini ya, H-12 angkutan Lebaran 2025, memang sudah terlihat ada peningkatan jumlah penumpang ya. Tetapi ini saat ini adalah yang berangkat adalah penumpang Sumatera, Padang, Palembang. Nanti sore hari adalah penumpang Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Lampung. Memang ada peningkatan saat ini, tapi masih normal ya. Tidak seperti pada nanti mungkin H-7 sampai H-3 biasanya. Itu akan peningkatan penumpang cukup tinggi ya. Seperti tahun-tahun kemarin itu puncaknya terjadi pada H-3. Itu penumpang berangkat itu bisa mencapai hari itu 6.511. Padahal pada hari biasa itu penumpang hanya 750 sampai 900 penumpang per hari gitu. Pak, terakhir mungkin Pak bisa dijelaskan lebih lengkap bahwa Terminal Kalideres ini untuk memastikan keselamatan penumpang, apakah ada tes urin dan segala macamnya kepada sopir, Pak? Iya, jadi kita di sini ada posko-posko ya, ada posko pengamanan terpadu dibantu kepolisian, TNI dan yang lain. Kemudian ada posko kesehatan, itu pemeriksaan kesehatan pengemudi dan juga tes urin terhadap pengemudi supaya dipastikan pengemudi itu mengemudikan kendaraan dalam kondisi sehat. Dan dites urinnya supaya tidak dipastikan pengemudi itu tidak terpapar narkoba ya, sehingga tidak membahayakan keselamatan dari penumpang yang diangkut. Nah, selain itu kendaraan juga kita periksa, itu namanya kita ramcek, kita periksa teknis penunjang dan utama yang ada di kendaraan itu seperti sistem rem, kemudi, roda, lampu dan yang lain supaya dipastikan juga kendaraan layak jalan. Jadi selain pengemudinya sehat, kendaraan juga harus sehat begitu. Ya. Terima kasih Pak Revi atas waktunya. Selamat bertugas kembali Bapak. Nah pemirsa, yang perlu diperhatikan tadi juga dari Kepala Terminal ataupun pihak terminal mengimbau kepada masyarakat agar memperhatikan barang bawaan. Dan utamanya jika hendak membeli tiket, belilah di tempat yang resmi sehingga perjalanan Anda ketika melakukan perjalanan pulang kampung akan lebih aman dan bisa tentunya menuntaskan rindu kepada keluarga di kampung halaman. Kembali ke Anda, Naidia, Raisa. Baik, terima kasih Esra Barita melaporkan langsung dari Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu. Pemirsa, pelaku usaha di Kota Depok, Jawa Barat resah karena sejumlah organisasi masyarakat minta jatah THR. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap di Sindo Siang. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait inspeksi mendadak yang digelar Menteri Perdagangan atau Mendak Budi Santoso terhadap penemuan pompa SPBU Pertamina yang diduga tidak sesuai takaran di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan Hamzah Hasibuan. Ya, selamat siang Hamzah, sejak kapan kecurangan tersebut dilakukan dan apa tindakan Mendak dengan adanya kecurangan tersebut? Pemirsa, terkait dengan proses penyegelan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan juga Bareskrim Polri ini sudah baru saja selesai. Tadi kami sudah menyaksikan Kementerian Perdagangan yang diwakili oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dan juga Bareskrim Polri melakukan penyegelan terhadap salah satu SPBU yang berlokasi di kawasan Sentul, lebih tepatnya di Desa Cijunjung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di belakang saya kali ini saya akan menunjukkan bersama dengan juru kamera Muhammad Zulkarnain di mana salah satu mesin pompa dari SPBU ini sudah disegel menggunakan garis polisi. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini terdapat sekitar 4 mesin pompa yang diduga dipasangi alat oleh oknum pengawas SPBU untuk melakukan kecurangan. Adapun terkait dengan kronologis yang dijelaskan oleh pihak kepolisian ini sejak hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 lalu di sekitaran pukul 11 waktu Indonesia Barat ini pihak Kementerian Perdagangan, Bareskrim Polri dan juga pihak Pertamina Patraniaga yang melakukan inspeksi ke SPBU yang berlokasi di Jalan Alternatif Sentul
Sentul kali ini dan kemudian menemukan adanya alat tambahan yang berlokasi di dalam mesin pompa yang diduga dilakukan untuk mengurangi takaran bensin yang biasa dibeli oleh masyarakat. Adapun jenis bensin yang diduga dilakukan kecurangan ini yaitu di jenis Pertalite dan juga Pertamax. Selain itu terdapat sekitar 4% kekurangan dari sekitar per 20 liter yang dibeli oleh masyarakat. Jadi sekitaran 605 ml hingga 840 ml ini diduga dilakukan pengurangan dari oknum pengawas SPBU. Selain itu, kerugian yang ditimbulkan bagi konsumen dan masyarakat ini juga mencapai nilai 3,4 miliar rupiah per tahunnya yang diambil oleh oknum pengawas SPBU di Sentul kali ini. Sementara itu, Nadia. Hasibuan melaporkan langsung dari Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, salam sehat. Pemirsa, Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan mulai kedatangan para pemudik asal Kalimantan jelang libur Lebaran Idul Fitri. Warga memilih mudik lebih awal untuk menghindari lonjakan penumpang. Ribuan penumpang kapal asal Kalimantan tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan dengan menggunakan KM Lambelu milik PT PLD. Meskipun arus mudik libur Lebaran Idul Fitri masih sepekan, namun lonjakan penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare ini sudah terlihat padat. Pasalnya, alasan warga untuk memilih mudik lebih awal untuk menghindari lonjakan penumpang kapal saat arus mudik Idul Fitri nanti. Padat. Ini dalam rangka apa balik, Bu? Ya? Dalam rangka apa balik? Mau lebaran, mudik lebaran. Sama keluarga di kampung? Iya, ada keluarga di kampung. Ibu, kenapa memilih mudik lebih awal, Bu? Ya? Kenapa memilih pulang lebih awal? Karena mau kumpul-kumpul keluarga. Meskipun mengambil waktu mudik lebih awal, namun kepadatan penumpang sudah terjadi di atas kapal. Selain menghindari lonjakan, tujuan mudik lebih awal ini yaitu untuk menghabiskan waktu lebih lama dengan keluarga di kampung halaman. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Edwin Eka Pratama, A News melaporkan.